Geografi SMAK Suradekara ND di 5866 Geo Channel. Saksikan video ini, tekan subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang konsep-konsep geografi. Sebelum kita mempelajari materi-materi geografi lebih lanjut, baiklah kita memahami terlebih dahulu tentang konsep-konsep geografi. Apa itu konsep geografi? Konsep geografi adalah suatu pengertian dalam kata-kata kunci dari sekelompok fenomena. Apakah konsep itu penting? Tentu, konsep yang kita pelajari penting bagi kita. Konsep geografi biasa dipakai untuk menggambarkan, menentukan, mengaitkan rancangan tentang gambar objek, proses, penyebaran, relasi, fungsi, bentuk fenomena, kejadian, dan apapun yang terkait dengan ilmu geografi. Apa sajakah konsep-konsep dasar geografi? Ada 10 konsep dasar geografi. Pertama, lokasi. 2, jarak. 3, keterjangkauan. 4, pola. 5, morfologi. 6, nilai kegunaan. 7, aglomerasi. 8, interrelasi interdependensi. 9, diferensiasi area. Dan ke-10, keterkaitan keruangan. Mari kita dalami satu persatu. Konsep lokasi. Lokasi selalu menunjukkan letak tempat terjadinya peristiwa. Letak tempat dapat ditentukan berdasarkan posisinya di permukaan bumi atau berdasarkan letak astronomis. Letak demikian disebut lokasi absolut. Letak tempat juga dilihat dari posisinya di antara tempat sekitarnya. Pada peta, kita dapat memanfaatkan arah mata angin untuk mengetahui letak suatu tempat di muka bumi. Mari kita lihat peta di bawah ini. Pulau Flores, jika dilihat dari Pulau Sumba, berada di sebelah utara. Tapi jika dilihat dari Pulau Alor, Pulau Flores ada di sebelah barat. Jadi, letak suatu tempat berdasarkan posisi di tempat sekitarnya bergantung dari mana suatu objek dilihat. Letak yang demikian disebut lokasi relatif. Kedua, konsep jarak. Jarak tempat kejadian adalah panjang letak antara dua tempat yang dapat dijelaskan melalui satuan jarak. Biasa ditentukan dengan meter atau kilometer. Jarak demikian disebut jarak absolut. Jarak tempat kejadian juga dapat dijelaskan dengan satuan waktu atau lamanya tempuh. Jarak demikian disebut jarak relatif. Ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan menjelaskan tingkat kemudahan menjangkau suatu tempat atau tempat kejadian. Biasanya sangat ditentukan oleh prasarana dan sarana, alat komunikasi dan transportasi yang digunakan. Mari kita lihat kedua gambar di bawah ini. Pada gambar pertama, keterjangkauan lebih mudah dicapai, sedangkan pada gambar kedua lebih sulit dicapai. Keempat, konsep pola.
Konsep pola menjelaskan keteraturan fenomena sebagai akibat interaksi antar komponen. Ada macam-macam pola yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pola angin, ada pola aliran sungai, ada pola pemukiman, ada juga pola tanam. Kelima, konsep morfologi. Perhatikan gambar ini. Konsep morfologi menjelaskan fenomena bentuk muka bumi sebagai hasil proses kerja tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kalian dapat menemukan gunung api, pegunungan, dataran rendah, dan lain sebagainya. Keenam, konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan menjelaskan fungsi dan nilai yang ditemukan atau diberikan oleh suatu fenomena. Mari perhatikan dua gambar ini. Suatu fenomena dapat mempunyai nilai ekonomi, nilai rekreasi, atau nilai estetika. Makin baik nilai, makin tinggi harga suatu fenomena. Ketujuh, konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi menjelaskan kecenderungan mengelompok dari fenomena-fenomena karena ada pengaruh dari faktor yang relatif sama, seperti asal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. 8. Konsep interaksi interdependensi. Konsep interaksi interdependensi menjelaskan keterkaitan antara fenomena. Ada yang menjadi penyebab, ada menjadi akibat, atau yang menjadi dampak. Sebagai misal, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan banjir. Pembabatan dan pembakaran hutan mengakibatkan kesuburan tanah menurun. 9. Konsep diferensiasi area. Konsep ini menjelaskan corak tempat di muka bumi yang berbeda dari corak tempat muka bumi yang lain. Cuaca dan iklim di dua tempat pada gambar di bawah ini berbeda. Mata pencaharian penduduk ada yang petani teh dan yang satu nelayan. Jadi, kedua gambar ini menjelaskan diferensiasi area. Ke-10, konsep keterkaitan keruangan. Konsep ini menjelaskan hubungan antara penyebaran suatu unsur peristiwa yang satu dengan unsur yang lain. Sebagai misal, penduduk di pesisir pantai kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan di gunung bermata pencaharian petani sayur. Fenomena ini terkait dengan ruang tempat terjadinya fenomena. Sahabat bumi yang hebat, kita sampai pada kesimpulan. Kalian sudah mempelajari arti konsep geografi dan 10 konsep dasar geografi beserta penjelasannya. Ada 10 konsep, yaitu lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, aglomerasi, morfologi, nilai kegunaan, interaksi interdependensi, dan diferensiasi area, serta keterkaitan keruangan. Kalian ingat bahwa mempelajari konsep berarti kita berusaha menjelaskan, memahami, menghubungkan, dan menyajikan informasi tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi di bumi. Sahabat bumi yang hebat, kalian berkesempatan untuk merefleksikan kembali pengalaman belajar melalui video ini.
Apa saja fakta yang kalian temukan selama mempelajari materi ini? Perasaan apa yang dominan ketika kalian mendalami materi tentang konsep-konsep geografi? Pengalaman dan informasi penting apa yang kalian temukan selama mendalami materi ini? Dan apa sajakah yang dapat kalian lakukan untuk menambah pengetahuan dan menambah makna bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan lingkungan alam, terutama menyiapkan diri sebagai calon pemimpin masa depan? Sahabat bumi yang hebat, kita telah mempelajari materi ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan kita jumpa lagi dengan materi baru di video berikutnya.